Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 6. Selamat datang di peternakan sapi yang berada di Desa Galung, Kecamatan Baru, Kabupaten Baru. Peternakan sapi adalah kegiatan beternak sapi, baik itu untuk dijual per ekor, diambil daging, susu, maupun tenaganya. Di sini, kelompok kami akan menjelaskan unsur-unsur bauran pemasaran peternakan sapi milik warga Desa Galung, Kecamatan Baru, Kabupaten Baru, yaitu peternakan sapi milik Bapak Zulkifli SKM. Saat ini, beliau sudah berumur 31 tahun dengan pendidikan terakhir yaitu S1 Kesehatan Masyarakat dan bekerja sebagai seorang peternak sapi. Beliau telah memulai beternak sapi sejak tahun 2012 hingga saat ini, atau kurang lebih sudah beternak sapi selama 11 tahun. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit terkait tentang bauran pemasaran. Bauran pemasaran merupakan salah satu konsep terpenting dalam pemasaran. Di dalam bauran pemasaran, terdapat unsur-unsur yang harus terpenuhi yaitu 7P, di mana mengkombinasikan antara produk, komoditi, price, place, promotion, people, physical evidence, and process. Adapun penjelasan tentang unsur-unsur dalam bauran pemasaran adalah sebagai berikut. Komoditi yang digeluti itu komoditi apa, Pak? Kebetulan kalau di daerah sini kita tidak sapi. Terus kalau dalam komoditi itu bentuk penjualan itu dijual per ekor, daging atau mungkin susunya yang diolah? Per ekor. Itu. Hasil wawancara yang saya dapatkan dengan Bapak Zulkifli, beliau mengatakan bahwa komoditas yang dikembangkan yaitu komoditas peternakan sapi, yang dimana dijualnya itu per ekor atau secara utuh. Selain itu, komoditas peternakan sapi merupakan salah satu komoditas yang sangat bagus dikembangkan di Desa Galung, Kecamatan Baru, Kabupaten Baru. Bapak Zulkifli juga mengatakan, dia telah menerjuni dunia peternakan ini sejak 2012 hingga saat ini, jadi sekitar 11 tahun. Dan selain itu, sapi yang diternaknya juga hanya memiliki satu jenis sapi, yaitu sapi Bali. Untuk penentuan harga sapinya itu ada nggak patokannya untuk harganya itu sekian? Kalau untuk penentuan harga itu biasanya dari pedagang sendiri. Kemudian dilihat dari kondisi fisik sapinya, apakah dia gemuk atau bagaimana. Kemudian dari umur sapinya. Dari hasil mewawancarai Bapak Zulkifli, harga sapi dapat dilihat dari kondisi fisik sapi, umur sapi, dan dari pedagang itu sendiri, di mana akhir-akhir ini terjadi penurunan harga sapi yang diakibatkan oleh banyaknya sapi yang terkena penyakit jembrana. Penyakit jembrana adalah penyakit di mana sapi mengeluarkan darah pada peri-perinya. Dan pada musim kemarau, banyak sapi yang terkena penyakit kuku dan mulut. Promosi yang dilakukan seperti apa tuh? Apakah melalui orang ke orang atau mungkin ada melalui sosmed atau mungkin pamflet begitu? Ketika ingin menjual? Iya, menjual. Kalau untuk menjual lebih ke ini, orang ke orang saja, karena kita sudah kenal dengan pedagangnya sendiri, saja menelpon. Di sini banyak sekali yang untuk pedagang sapi. Dari wawancara Pak Zulkifli, promosi yang dilakukan oleh peternakan sapi itu sendiri yaitu dengan memberikan informasi kepada pedagang melalui komunikasi secara langsung, karena pemilik ternak sapi
dengan pedagang sudah saling mengenal. Jadi pemilik ternak sapi ketika ingin menjual ternaknya, maka pemilik ternak sapi langsung saja menelpon pedagang yang akan ditawarkan untuk membeli ternak sapinya. Dan pedagang akan langsung datang ke lokasi ternak sapi atau langsung mendatangi rumah pemilik sapi. Selain itu, dari wawancara Pak Zulkifli, sapi banyak terjual ketika menjelang Hari Raya Idul Adha. Bahkan terkadang hampir semua sapi yang siap potong atau sapi yang berukuran besar habis terjual karena banyak orang yang akan melakukan kurban. Kalau tempatnya itu, kenapa sih ambil kayak lokasi peternakannya tuh di area ini? Kayak kan ini kan jauh sekali kayak dari arah penduduk desa gitu tempatnya. Yang pertama lokasi dulu, karena kan pertama pakannya lebih dekat dengan pakan, kemudian lokasi itu sendiri, kepemilikan lahan, kemudian jauh dari pemukiman supaya nggak mengganggu juga tetangga. Dari hasil wawancara dengan Bapak Zulkifli, untuk lokasinya dia lebih memilih lokasi yang berada di sekitaran area perbukitan yang jauh dari warga agar tidak mengganggu pemukiman warga. Selain itu, untuk lokasi juga dia memilih tempat yang strategis yang dimana dia dapat menanami tanaman rumput gajah yang akan digunakan sebagai pakan sapi saat musim hujan. Dan saat musim kemarau, beliau itu mengumpulkan rumput jerami yang dimana rumput jerami itu akan dikumpulkan sehingga saat nanti mulai memasuki musim hujan, rumput gajah yang ditanam akan tumbuh dan rumput jerami bisa digantikan dengan rumput gajah sebagai pakan. Dan untuk luas wilayahnya yaitu sekitaran 300 meter. Kak, untuk ternak sapinya ini apakah kakak itu mempunyai pegawai atau hanya sendiri saja? Sendiri saja kalau untuk budidayanya, karena untuk 10 ekor lebih cukup satu orang aja bisa. Kalau ditunjang dengan mesin pencacah rumput itu dan alat angkut. Dari hasil mewawancarai Bapak Zulkifli, merawat atau mengolah peternakan sapi tidak membutuhkan pegawai maupun bantuan dari orang lain. Karena menurut Bapak Zulkifli, peternakan sapi miliknya masih bisa dikelola sendiri jika hanya memiliki sedikit ekor sapi. Dan masih ditunjang dengan mesin pencacah rumput dan alat angkut sapi. Karena menurut Bapak Zulkifli, 10 ekor sapi masih terbilang sedikit. Ini proses pengembangan usahanya itu seperti apa? Proses dari awalnya itu pertama itu masih ini apa istilahnya itu, kalau minjam sapi dari orang ya. Terus anaknya nanti 2 anak baru kita punya 1, begitu sistemnya. Dari wawancara Pak Zulkifli, pengembangan dari peternakan sapi dilakukan dengan meminjam induk sapi untuk dirawat. Dan ketika merawat sapi dan sapi sudah memiliki 2 ekor anak, maka salah satunya akan menjadi milik Pak Zulkifli. Tetapi paling diutamakan untuk diambil, yaitu anak kedua jika sapi tersebut adalah sapi betina. Dan jika anak kedua adalah jantan dan anak pertama adalah betina, maka akan dilakukan negosiasi atau pertukaran kepada pemilik sapi untuk dikembangkan kembali, dan sapi bisa dimiliki oleh peternakan ketika sudah merawat sapi selama 2 tahun. Kalau untuk dalam usaha ini adakah seragam yang kita miliki mungkin dalam melakukan pekerjaan ya, mungkin dalam memberikan makan atau mencari pakannya Kak gitu. Karena apalagi seperti kita bilang tadi sempat kalau terjadi beberapa penyakit yang dialami oleh sapi-sapi, mungkin kayak seperti ada epidemi gitu. Kalau seragam sih tidak ada, cuman kalau pakaiannya ada. Dia celana panjang, kemudian celana panjang juga tentunya, sepatu boot, supaya selain safety pada saat mengambil untuk pakan ternaknya. Dari hasil wawancara dengan Bapak Zulkifli, beliau mengatakan tidak terdapat pakaian khusus ataupun seragam yang dikenakan. Hanya saja
Pada saat sapi terkena penyakit, beliau akan menggunakan pakaian lengan panjang, celana panjang, serta sepatu boot dan akan menyemprotkan tubuhnya dengan disinfektan sebelum memasuki kandang. Selain itu, untuk hari-hari biasa, Pak Zulkifli hanya akan mengenakan baju-baju pakaian pada umumnya seperti kaos oblong maupun celana pendek untuk ke kandang dan mencari pakan ternak. Itulah tadi 7 unsur-unsur bauran pemasaran peternakan sapi milik Bapak Zulkifli SKM yang berada di Desa Galung, Kecamatan Baru, Kabupaten Baru yang telah kami bahas. Untuk masyarakat yang memiliki peternakan sapi dapat mempertahankan popularitas agar dapat memperbanyak penerus generasi dalam pembudidayaan peternakan sapi. Untuk pemerintah dapat lebih memperhatikan para peternak sapi dalam pembudidayaan ternak sapi, sehingga peluang pendapatan bagi daerah dan peternak sapi bisa lebih baik serta unggul dalam beternak sapi. Untuk mahasiswa agar kiranya dapat memperhatikan semua aspek-aspek apa saja yang bisa membantu masyarakat untuk budidaya peternakan sapi agar mendapatkan hasil yang memuaskan untuk para peternakan sapi maupun pemerintah setempat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye.